Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah mencapai Rp18.000 per dolar. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut Indonesia masih mampu meredam pelemahan rupiah tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika. Purbaya tak menampik jika pelemahan rupiah ini berdampak pada besar utang yang dibayar pemerintah. Namun, Purbaya menilai saat ini kondisi fiskal masih mampu meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang Yang di SBN itu Pak? Di SBN masuk. Sudah akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 8 triliun rupiah di pasar obligasi untuk meredam penurunan nilai mata uang rupiah. Pemerintah juga menjaga imbal hasil surat utang pemerintah atau obligasi agar dapat meningkatkan daya tarik investor asing. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan Mensesnek menanggapi isu yang beredar di media sosial. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya, katanya ada pengganti. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Emang ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Pemerintah memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat minyak kita. Kebijakan tersebut diambil menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO serta meningkatnya biaya distribusi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan karena harga bahan baku dan biaya distribusi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan besaran kenaikan serta waktu penerapannya belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan harga CPO stabil serta menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait harga jual minyak kita. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Harga HET minyak kita saat ini masih berada di angka 15.700 per liter. Dengan acuan harga CPO sebesar 12.400 per kilogram. Saat ini harga CPO telah meningkat menjadi 15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebagai bagian dari komitmen menjaga kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan investasi, MNC Asset Management menyalurkan pembersihan pendapatan hasil investasi reksadana. Ya, penyaluran diberikan kepada dua lembaga nirlaba yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office untuk mendukung berbagai program sosial dan kemaslahatan umat.
Dalam rangkaian hari ulang tahunnya yang ke-26, MNC Asset Management menyalurkan dana sosial sebesar 70 juta rupiah yang bersumber dari cleansing reksadana syariah. Dana tersebut didistribusikan kepada dua lembaga nirlaba, yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office, yang masing-masing lembaga menerima dana sebesar 35 juta rupiah. Pembersihan pendapatan tersebut berasal dari produk reksadana syariah MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dan harapannya uang dari sini adalah digunakan untuk beasiswa yatim piatu yang berprestasi. Dan ini menjadi komitmen kami dalam pengelolaan reksadana syariah atas arahan dari Dewan Pengawas Syariah, dan kami komit setiap tahunnya memberikan pembersihan harta non halal ini kepada lembaga-lembaga yang kredibel. Dua lembaga penerima dana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Nantinya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini dana yang memang harus dialokasikan untuk umat secara umum, karena ini sesuai dengan standar syariah, terutama standar di dalam hal pengalokasian keuangan syariah. Kami punya lebih dari 6.000 santri, dan di seluruh cabang itu sampai ke Malaysia kita lebih dari 50 santri. Jadi kita sudah punya ekosistem, kita punya santri, umat dan jamaah Profnasa juga mudah-mudahan mendapat berkah dari MNC Asset Management tadi. MNC Asset Management akan terus menjalankan berbagai inisiatif sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah mencapai Rp18.000 per dolar. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Indonesia masih mampu meredam pelemahan rupiah tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika. Purbaya tak menampik jika pelemahan rupiah ini berdampak pada besar utang yang dibayar pemerintah. Namun, Purbaya menilai saat ini kondisi fiskal masih mampu meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di... Itu gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang Yang di SBN itu Pak? Di SBN masuk. Sudah akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 8 triliun rupiah di pasar obligasi untuk meredam penurunan nilai mata uang rupiah. Pemerintah juga menjaga imbal hasil surat utang pemerintah atau obligasi agar dapat meningkatkan daya tarik investor asing. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo